si Kelvin mendekati kotak penalti. Kelvin Pedro masih dan Ferdinand. Marcelino dan gol! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Ketika harapan publik terhadap sepak bola nasional nyaris padam, cinta bangsa ini pada sepak bola amatlah dalam, tapi kinerja pengurus PSSI nyaris selalu buram. Dari sang ketua yang memimpin dari kejauhan hingga nama lama yang menjabat sampai karatan. Hampir tidak ada terang dalam sepak bola kita, gelap dan kelam terus saja membayangi tanpa jeda. Sudah pasti tak ada prestasi yang bisa dibanggakan dalam ekosistem yang syarat kekerasan dan kepalsuan. muncullah satu figur yang membawa angin perubahan. Erick Thohir resmi terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan oleh para pemilih. Gentlemen, thank you. I know you're giving the best you can for the 2 matches. 2 games, we got 2 points. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, Timnas Indonesia mulai menapaki jalan kebangkitan. Erick Thohir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI pada 16 Februari 2023. Sejak awal, ia mengusung visi besar, menjadikan sepak bola Indonesia lebih profesional, kompetitif, dan berkelas dunia. Fokus utamanya bukan hanya timnas senior, tapi juga pembinaan usia muda, infrastruktur, dan tata kelola organisasi. Saya mau di dalam benak para pemain muda itu ada visi, mimpi, dan kemauan itu. Beberapa bulan setelah dilantik, Erick langsung menunjuk pelatih-pelatih asing berkelas untuk berbagai kelompok usia. Shin Tae-yong tetap dipercaya menangani timnas senior hingga 2024, sementara timnas U20, U17, dan U23 mendapat perhatian khusus dari federasi. Program training camp ke luar negeri seperti ke Turki, Korea Selatan, Jerman, hingga Qatar dilakukan secara rutin untuk membiasakan pemain muda bersaing di level internasional. Erick Thohir juga aktif mendorong pembangunan stadion dan fasilitas latihan yang layak. Kerjasama dengan Kementerian PUPR menghasilkan program renovasi dan pembangunan stadion-stadion baru, termasuk standar rumput FIFA dan sistem pencahayaan. Selain itu, ia mendorong transformasi Liga 1 dan Liga 2 agar lebih tertib secara finansial dan operasional. Lisensi klub, regulasi pelatih, dan pengawasan wasit mulai diperketat. Salah satu kebijakan besar di era Erick Thohir adalah penguatan skuad nasional melalui pemain keturunan Indonesia. Skuad asuhan Shin Tae-yong di level senior membuka peluang menambah kekuatan baru setelah nama Sandy Walsh dan Jordi Amat resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia. Nama-nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Rafael Struwijk, dan Shane Patinama kini jadi andalan timnas senior. Di level U17 dan U20, pemain diaspora juga mulai dilibatkan dengan seleksi ketat. Bukan sekadar nama besar, tapi yang benar-benar punya kualitas dan komitmen. Dalam 2 tahun terakhir, prestasi timnas perlahan meningkat. Timnas U23 mencapai semifinal Piala Asia U23. Arhan Pratama. Menjadi penentu Indonesia untuk lolos ke babak semifinal untuk melawan pemenang dari Uzbekistan. Timnas U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar, dan timnas senior tampil solid di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun belum selalu juara, progres yang ditunjukkan jelas. Mental bermain meningkat, taktik lebih rapi, dan kualitas lawan yang dihadapi semakin tinggi. Erick Thohir juga aktif membangun citra Indonesia di kancah sepak bola internasional. Ia menjalin hubungan dengan AFC, FIFA, dan federasi negara lain.
Bahkan, Indonesia berhasil menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 serta berupaya mencalonkan diri untuk turnamen besar lainnya seperti Piala Asia 2031. Keaktifan diplomasi ini membuat Indonesia lebih dihormati dan diperhitungkan. Meski banyak kemajuan, tantangan masih besar. Kompetisi usia muda belum merata di seluruh daerah. Pembinaan akar rumput masih harus ditingkatkan. Tapi di bawah kepemimpinan Erick Thohir, publik kini kembali punya harapan. Harapannya, program jangka panjang ini tetap konsisten, siapapun nanti yang memimpin PSSI selanjutnya. Sepak bola bukan hanya soal gol dan trofi, ia juga tentang membangun sistem, membentuk karakter, dan menciptakan kebanggaan. Di bawah Erick Thohir, timnas Indonesia perlahan bangkit. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kita boleh percaya bahwa masa depan itu cerah